Warga Iran turun ke jalan merayakan kemenangan Iran atas agresor yang menerima 10 tuntutan Iran dalam kerangka gencatan senjata. Lalu seperti apa situasi terkini di Iran? Kita langsung bergabung bersama Ismail Amin langsung dari kota Qom, Iran. Ismail, jadi bagaimana situasi terkini di sana pasca kesepakatan gencatan senjata yang akhirnya dicapai 2 pekan dengan agresor Amerika Serikat dan sekutunya, Ismail? Ya, Mas Iqbal, selamat sore waktu Iran. Secara umum, situasi di Iran relatif terkendali. Sampai sekarang kami melihat masih banyak masyarakat Iran itu berkumpul di jalan-jalan, termasuk melakukan konvoi kendaraan. Namun meski dikatakan ini adalah bentuk kemenangan Iran, karena akhirnya bisa memaksa Amerika menerima tuntutan Iran, namun tidak ada euforia yang berlebihan. Kegembiraan memang tampak terlihat, tapi kami melihat bahwa tidak sesuatu yang berlebihan, karena mereka menyadari bahwa gencatan senjata ini lebih bersifat jeda sementara, bukan akhir konflik, bukan akhir perang. Sehingga militer dan sistem pertahanan juga tetap dalam posisi penuh kewaspadaan, karena potensi pelanggaran masih sangat terbuka, terutama potensi serangan dari Israel yang terpukul dengan Amerika yang menawarkan perundingan ini. Yang banyak poin dari tuntutan Iran, itu diyakini Israel akan semakin menguatkan posisi dan bargaining Iran. Oke. Ini juga yang dikhawatirkan ya oleh Iran pada saat itu menyatakan bahwa 2 minggu ini jangan sampai digunakan untuk merencanakan serangan selanjutnya. Nah, tapi Ismail, kemenangan ini kan bertepatan ya dengan 40 hari gugurnya Ayatullah Sayyid Ali Khamenei. Jadi bagaimana warga di sana, khususnya di Qom, merespon hal ini? Ya, sekali lagi Mas Iqbal, di Qom respon masyarakat cenderung lebih tenang dibandingkan kota-kota lain. Tidak tampak euforia yang berlebihan, ada rasa lega. Setidaknya serangan yang direncanakan menyasar fasilitas energi dan infrastruktur vital itu tidak terrealisasi. Tetapi juga disertai kesadaran bahwa ini bukan perdamaian permanen, masih perlu dibahas di dalam perundingan, dan narasi dominan yang muncul di publik adalah ini adalah jeda sementara dari perang, bukan akhir dari konflik. Dan masyarakat Qom itu lebih melihat ini sebagai kesempatan untuk menggelar peringatan 40 hari gugurnya Ayatullah Ali Khamenei dengan lebih hikmat, termasuk nanti akan digelar prosesi pemakaman yang berkali-kali tertunda. Jadi Apakah ada penjagaan kami ketat di melihat sana, Ismail, selama perayaan ini? Kenapa Mas Iqbal? Apakah ada penjagaan ketat selama berlangsungnya perayaan ini? Ya, penjagaan ketat memang setiap malam, karena dilakukan selalu pertemuan akbar, pawai, dan juga aksi demonstrasi. Pihak keamanan itu selalu bekerja setiap malam itu dengan pengawalan yang ketat. Ada point check yang selalu dilakukan, pemeriksaan kendaraan, dan juga pemeriksaan orang-orang yang kelihatan mencurigakan. Jadi pengamanan tetap masih seperti malam-malam sebelumnya. Oke, jadi memastikan ya bahwa semua memang ada untuk peringatan, karena ada jutaan rakyat yang hadir di situ. Ismail, sebelumnya rakyat Iran menunjukkan keteguhannya terhadap agresi Amerika Serikat Zionis. Diundang membentuk apa ya istilahnya untuk melindungi pembangkit listrik dan juga infrastruktur sipil. Jadi ada yang membentuk rantai manusia untuk melindungi infrastruktur sipil dengan kerelaan sendiri. Ini yang disasar, ditargetkan oleh Amerika Serikat Zionis. Apakah sampai saat ini, kami hadirkan videonya kepada pemirsa, apakah warga Iran masih bertahan di lokasi-lokasi penting tersebut, Ismail? Ya, kami melihat sampai sejam yang lalu aksi-aksi ini sudah tidak tampak lagi, karena memang kebanyakan adalah jauh dari pemukiman. Dan karena situasi stabil. Namun yang penting, kolek sangat cepat disebutkan untuk ikut dilibatkan dalam bela negara jika diperlukan. Jadi ini menunjukkan bahwa masyarakat Iran memang benar-benar bersedia untuk mengorbankan dirinya demi menjaga tanah air mereka. Jadi prinsip mereka yang sejak awal sebelum terjadi serangan mereka sudah menegaskan bahwa tanah air atau mati, dan ini diperlihatkan melalui aksi solidaritas seperti ini. Kami tegaskan bahwa aksi solidaritas ini itu adalah keinginan sendiri rakyat Iran, berkembang diajakan dari media-media online, lalu kemudian pemerintah berinisiatif untuk
membuat video, terutama dari Kementerian Pemuda, itu membuat video mengajak masyarakat untuk ikut terlibat. Jadi sebenarnya walaupun tanpa ada ajakan itu, masyarakat sudah secara sukarela untuk melakukan ini. Pemerintah membuat video mengajak itu agar kemudian bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi jika ada sesuatu yang sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, sehingga pemerintah kemudian bisa bertanggung jawab karena menyebutkan bahwa ini adalah ajakan kami. Padahal adalah aslinya masyarakat sendiri yang sejak awal berinisiatif untuk melakukan aksi solidaritas ini. Oke, bahkan mereka menyatakan siap menjadi martir untuk tanah air mereka. Ismail, jadi nanti 10 April ya akan ada pertemuan atau perundingan di Islamabad yang dimediasi oleh Pakistan. Bagaimana sejauh ini sikap pemerintah Iran di sana? Jadi Iran masuk ke negosiasi ini dengan posisi yang relatif kuat. Mereka menolak sekedar gencatan senjata sementara dan mendorong penyelesaian yang lebih permanen, termasuk isu keamanan regional dan pencabutan sanksi. Jadi sikapnya jelas sejak awal, memang sebelum terjadinya perang, Iran mengatakan kami siap bernegosiasi jika memang diminta dan siap juga untuk berperang jika kemudian kami diserang. Jadi sikapnya jelas, negosiasi iya, tetapi tanpa mengorbankan prinsip dan kedaulatan. Dan jika 10 tuntutan Iran itu tidak dipenuhi Amerika Serikat dalam perundingan yang direncanakan akan berlangsung selama 15 hari, maka berdasarkan prinsip Iran, perang akan kembali terjadi. Baik, Ismail, terima kasih atas laporan langsung Anda dari KUM Iran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.